Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita berada di Al-Mas'alatu Ats-Tsaminatu wal-Arba'un, masalah yang ke-48 tentang al-kufru bi ayatillah, tentang kufur ya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita terangkan ya? Sudah? Taib. Dari jenis-jenis kekufuran ya, kufur itu apa yang disebutkan oleh Syekh di sini kufur ya, itu umum ya, karena bentuk-bentuk kekufuran itu sangat banyak. Maka beliau sebutkan di sini kufur ya, bentuknya umum. Dan sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya secara umum bahwa al-kufur ya itu terbagi menjadi dua. Ada kufrun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ada kufrun asghar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan sudah kita terangkan jenis-jenis dari al-kufrul akbar ya, jenis-jenis dari kufur al-akbar, kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Di antaranya apa yang pertama kemarin? Kufur at-takdzib, mendustakan. Dan sudah kita baca dalil-dalilnya. Demikian pula ada namanya kufrul juhud ya, dia mengingkari setelah datangnya kebenaran, setelah dia mengetahui dari kebenaran itu. Jenis kekufuran yang ketiga kufrul syak, kufur karena dia ragu. Contoh misalnya orang yang ragu akan tidak adanya hari kiamat ya, ragu akan tidak adanya hari kebangkitan. Maka ini bentuk-bentuk kekufuran, bentuknya syak karena ragu ya. Dan ini juga kita sudah sebutkan dalilnya dari Al-Quran. Demikian pula di antara bentuk kekufuran ada kufur al-i'rad, kufur karena berpaling. Dan yang kelima dan yang terakhir ada kufrun nifaq ya, kufur karena dia munafik ya. Kufrun nifaq ini sudah kita terangkan ya, yang dimaksudkan adalah i'tiqadi, keyakinan, seperti kufurnya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka murni menyembunyikan kekafiran. Mereka murni menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keislaman dengan alasan agar mereka terjaga harta dan jiwanya.
Adapun misalnya kufur berupa ucapan ataupun lebih umumnya disebut sebagai amalan, maka ini tidak masuk ya dalam kategori kufur al-akbar. Kemarin kita contohkan misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalathah. Ya, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berucap dia berdusta. Ya, apakah kedustaan ketika orang misalnya dia berucap dengan lisannya dengan kedustaan, apakah dikatakan dia kufur keluar dari Islam? Ya, jawabannya tidak. Sebab itu adalah kekufuran yang bentuknya asghar. Ya, demikian pula misalnya contoh lain. Ya, la in syakartum la azidannakum, dalam ayat, jika kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, perhatikan, jika kalian kufur inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, kufur terhadap nikmat ya beraneka ragam bentuknya. Ya, ketika seseorang itu sekedar dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak menggunakan nikmat itu kepada perkara-perkara kebaikan, maka tidak boleh kita katakan dia telah kufur keluar dari Islam. Sebab itu bentuknya apa? Kufur al-asghar. Jelas ya? Kufur al-asghar. Baik. Ini dari rincian yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya terkait tentang al-kufur. Baik. Kita berpindah di pembahasan setelahnya. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu at-tasi'atu wal-arba'un. Masalah jahiliyah yang ke-49. Jahdu ba'dhiha, mengingkari sebahagiannya. Ya, nyanya kembali kepada ayat-ayat yang telah kita sebutkan di poin sebelumnya. Jadi kan poin sebelumnya Syekh menyebutkan di antara sifat orang-orang jahiliyah mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Nah, ini masih bahagian dari pembahasan sebelumnya. Nah, di antara bentuk kekufuran mereka mengingkari sebahagiannya. Maksudnya ya, beriman terhadap sebahagian ayat dan mengingkari sebahagiannya. Jelas ya? Ini namanya apa? Mendustakan sebahagiannya dan beriman terhadap sebahagian yang lain. Ya. Kenapa dikatakan ini adalah bentuk atau dikatakan dari bentuk kekufuran? Dan ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka beraneka ragam. Ya, di antara mereka ada yang memang murni ya 100% dia mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagian di antara mereka ada yang percaya terhadap sebagiannya, tidak beriman terhadap sebahagian yang lain. Nah, ini yang disinggung sekarang. Di antara sifat orang-orang jahiliyah mereka mengingkari sebahagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullahu taala. Qala ahlul jahiliyati mutafawituna fit takdzibi bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah mereka berjenjang, beraneka ragam ya di dalam mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, berjenjang, beraneka ragam. Minhum may yukadzibu bi ayatillahi kulliha. Di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah secara keseluruhan. Ya, wala yu'minu bi kitabin min kutubillah. Mereka tidak beriman terhadap semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan. Ya. Kama alaihil musyrikuna
alladzina la yu'minuna bil anbiya'i jumlatan wa tafsila. Ini sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin yang mereka tidak beriman kepada para nabi, baik itu secara umum ataupun secara terperinci. Ya, kan di muqaddimah buku ini kita sudah pernah ya jelaskan bahwa ada 3 yang dimaksudkan sebagai orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Ya, yang pertama itu orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, orang-orang Nasara. Yang kedua, mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Ya. Yang ketiga, manusia yang tidak memiliki pegangan, tidak beriman kepada Taurat dan tidak juga beriman kepada Injil. Nah, itulah siapa? Orang-orang musyrikin. Ya, semua dari 3 ini masuk dalam kategori ahlul jahiliyah. Mereka adalah orang-orang jahiliyah. Meskipun mereka disebut ahlul kitab, orang yang ahli di dalam kitabnya, tapi disebut mereka jahiliyah. Ya, jahil itu artinya bodoh ya, bahasa ininya kasarnya bodoh, tidak tahu. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran ahlul kitab, mereka orang yang ahli dalam kitabnya. Tapi disebutkan juga mereka jahiliyah. Ya, kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka tidak mau beriman terhadap risalah yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu membuat mereka disebut sebagai ahlul jahiliyah. Meskipun dalam ayat-ayat lain mereka disebut ahlul kitab. Taib. Jadi kata Syekh di sini, di antara orang-orang jahiliyah ada yang sama sekali tidak mau beriman terhadap ayat-ayat Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang mereka tidak beriman kepada para nabi, baik itu secara terperinci ataupun secara umum. Wa min babin aula la yu'minuna bil kutubil munazzalati min indillah. Apalagi ya, lebih parahnya lagi kalau mereka tidak beriman terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan. Ya. Wa min ahli jahiliyah. Nah, sekarang di antara orang-orang jahiliyah, may yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd. Ya. Di antara orang-orang jahiliyah ada yang beriman terhadap sebahagian dan ingkar terhadap sebahagian yang lainnya. Siapa ini? Lihat. Kal Yahudi wan Nasara, seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Apa yang diimani oleh orang Yahudi? Kitab Taurat. Apa yang diimani oleh orang Nasara? Kitab Injil. Berarti ada yang diimani kan? Iya. Tapi dia kufur terhadap kitab yang lain. Apa yang mereka ingkari? Hah? Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran ini ketika diturunkan, maka semua hukum-hukum yang dulunya berlaku dihapus oleh Al-Quran. Iya. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min Yahudiyin wala Nasraniyin, tidak seorang pun dari kalangan Yahudi, demikian pula tidak seorang pun dari kalangan Nasara yang dia mendengar saya diutus, thumma lam yu'min bima ji'tu bihi, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang saya diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia dipastikan sebagai penduduk neraka. Ya, jadi mereka berpegang kepada kitab Taurat, mereka berpegang kepada Injil, ya, meskipun mereka sudah merubah dari isi kitabnya, tetap dikatakan dia sebagai orang-orang yang tidak beriman terhadap sebahagian kitab atau tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi ini, ya, perhatikan, di antara orang-orang jahiliyah beriman terhadap sebahagian kitab dan kufur terhadap sebahagian yang lain, seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Taib. Wa man amana bi ba'dil kitabi wa kafara bi ba'dihi fa innahu mithlu man kadzdzaba bi kullahu. Maka siapa yang
Perhatikan ini, siapa yang beriman terhadap sebahagian kitab dan mengingkari sebahagiannya, maka hukumnya sama dengan orang yang mengingkari seluruhnya. Pahami kaidahnya? Satu yang diingkari sama saja dia mengingkari seluruhnya, sama. Ya. Jelas ya? Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman terhadap sebahagian Alkitab dan kalian mengingkari yang lainnya? Ya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang seperti ini keadaannya di antara kalian kecuali kenistaan, kehinaan di dunia. Dia sebutkan, ya, orang yang seperti ini keadaannya, ya, disebut sebagai orang yang tidak mendapatkan balasan dari Allah kecuali hanyalah kenistaan dan kehinaan. Ya. Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka tidak beriman kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Jadi apa yang membuat mereka beriman terhadap sebahagian, mengingkari sebahagian? Itu tadi yang disebutkan oleh Syekh. Yang cocok dengan hawa nafsunya bisa diimani, yang tidak cocok dengan hawa nafsu tidak bisa diimani. Makanya kata Syekh, wa ma khalafa ahwa'ahum kadzabu bihi. Apa yang berseberangan dengan hawa nafsunya mereka dustakan. Fala yanfa'uhum al-imanu bi ba'dil kitab illa kafaru bi ba'dil akhar. Tidak ada manfaatnya mereka, ya. Tidak ada manfaatnya orang-orang yang hanya beriman terhadap sebahagian kitab, bersamaan dengan itu dia juga mengingkari sebahagian kitab yang lain. Ya, kata Syekh, walau ayatan, walaupun satu ayat, walau kalimatan minal Quran, walaupun satu kalimat dari Al-Quran dia ingkari, sama saja itu artinya dia mengingkari seluruhnya. Tidak ada tidak ada manfaat bagi mereka. Jelas ya? Jadi antum perhatikan, Syekh di sini berbicara tentang, ya, dari sifat orang-orang jahiliyah, ya. Di antara orang-orang jahiliyah ada yang beriman kepada kitab Allah yang lain dan dia ingkari yang lainnya. Ini yang disinggung siapa? Yahudi dan Nasara. Ya, sekarang perhatikan, ada orang beriman kepada Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Kewajiban kita adalah mengimani seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itu kewajiban seorang yang beriman. Dia imani, dia tunduk secara patuh semua isi dan kandungan isi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, bukan setengah-tengah, bukan 1/2, bukan 2/3, tidak, semuanya. Ya, ketika ada orang dia beriman terhadap sebahagian hukum Al-Quran tapi sebahagiannya dia ingkari, nah ini sama dengan sifat siapa? Ahlul jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara, sama. Paham ini? Terkait tentang Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada orang, ya, dia tunduk terhadap hukum-hukum Al-Quran, tapi ada satu syariat yang dia tidak senangi misalnya, padahal Al-Quran menyebutkan ini syariat, ini aturan yang Allah turunkan, ya, ternyata dia ingkari, tidak cocok dengan perasaan saya, tidak cocok dengan hawa nafsu saya, maka ini sama saja dia mengingkari apa? Seluruhnya. Jelas ya? Ini kita berbicara hukum Allah, ya. Ya. Jadi kapan tidak beriman terhadap sebahagian ayat, hanya dia imani sebahagian yang lain, maka sama saja dia mengingkari secara keseluruhan. Dan ini banyak dalil yang menerangkan dalam Al-Quran. Ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya yang disebutkan selama 950 tahun, ya, ketika kaumnya mendustakan, ya, bahasa Al-Quran itu, ya, dari kaum-kaum yang mendustakan bukan hanya kaumnya Nabi Nuh saja,
Misalnya kaum Tsamud, kaum Ad. Ya, bahasa Al-Quran, kadzabat Tsamudunil mursalin, kadzabat Adunil mursalin. Ya, kaum Ad telah mendustakan para rasul. Kaum Tsamud telah mendustakan semua rasul. Padahal yang didustakan kaum Tsamud, kaum Ad siapa? Ya. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi siapa? Kaum Nabi Saleh. Ya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Kaum Nabi Hud, kaum Ad. Allah berfirman, kaum Ad telah mendustakan semua para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Ad hanya siapa? Nabi Hud saja sendirian, bukan nabi yang lain, bukan rasul yang lain. Tapi kenapa Allah mengatakan semua para rasul mereka dustakan? Nah, ini kaidahnya. Karena kapan didustakan satu rasul, itu sama hukumnya mendustakan semua para rasul. Bisa dipahami? Bisa? Nah, sama dengan kitab, sama dengan ayat. Ya, sama saja orang yang mengingkari semua ayat-ayat Al-Quran dengan orang yang beriman terhadap sebahagiannya, kemudian dia tinggalkan sebahagian yang lain. Sama saja, tidak ada gunanya. Jelas ini? Nah, ini. Maka siapa yang seperti ini keadaannya, maka itu diantara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Jelas ya? Dari sifat orang-orang jahiliyah. Itu diantara dalil yang sangat jelas di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan nabinya yang diutus kepada mereka. Allah tidak katakan kaum Ad telah mendustakan Nabi Hud, ya, kaum Tsamud telah mendustakan nabinya Nabi Saleh. Tidak. Tapi kaum Tsamud, kaum Ad, mereka mendustakan semua para rasul. Karena didustakan satu nabi sama saja mendustakan semuanya. Jelas ini? Baik. Wa minhum may yaqulu innal Qur'ana makhluqun. Nah, sekarang Syekh berbicara lebih jauh lagi. Di antara mereka ada yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah makhluk, lafaz dan maknanya. Ya. Atau ada yang mengatakan alfadhahu makhlukun duna ma'nahu. Ya. Jadi lafaznya Al-Quran itu adalah makhluk, maknanya bukan. Itu adalah kalamullah. Ini pembahasan akidah sebenarnya, ya. Jadi yang benarnya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Ya. Itu akidah kaum muslimin. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, lafaz dan maknanya, nah ini masuk dalam kategori dia ingkari sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan lafadznya makhluk, maknanya adalah dari Allah. Ya, wa hadza takdzibun bil Quran. Maka ini juga adalah bentuk mendustakan Al-Quran. Faman qala Al-Quranu makhlukun lafdhuhu wa ma'nahu. Maka siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, lafaz dan maknanya seperti yang diucapkan oleh orang-orang Jahmiyah, ya, atau dia katakan inna lafdhahu makhlukun, lafadznya Al-Quran itu lafadznya, ya, paham lafadznya? Ketika antum bilang alhamdulillahi rabbil alamin, ya, lafadz, suara yang antum dengar, bukan suara, lafadznya, ya, itu apa? Makhluk atau dia kalamullah? Kalamullah. Ya, adapun yang bersuara adalah makhluk. Iya kan? Paham ini? Taib. Tapi di sini dikatakan, ya, sebagian orang mengatakan lafaz Al-Quran adalah makhluk, adapun maknanya itu dari Allah. Kata Syekh, fahadha aidan kufrun. Ini juga adalah bentuk kekufuran. Ya, bentuk dari kufur, mengingkari. Illa ayyakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwilan. Hanya saja kalau orang yang mengatakan demikian hanya sekedar muqallid, taklid, atau muta'awwilan, hanya karena mentakwil, ya, seperti orang-orang Asy'ariyah,
maka tidak sampai dikatakan kufur, dia hanya disebut sebagai dhalalan, adalah kesesatan. Li'anna al-Qur'ana kalamullah jalla wa ala, yang benarnya karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah jalla wa ala, lafaz dan maknanya, hurufnya dan maknanya. Jelas ya, hurufnya dan maknanya. Jadi misalnya antum baca mushaf, ya, kita lihat huruf-huruf Al-Qur'an itu. Ya, huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah banyak. Itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun tinta atau kertas yang ada di situ, itu baru apa? Makhluk namanya. Adapun yang tertulis, itu apa? Kalamullah. Jelas ini ya? Taib. Kemudian dikatakan di sini li'anna al-Qur'ana kalamullahi jalla wa ala lafdhuhu wa ma'nahu. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, lafaz dan maknanya, hurufnya. Kulluhu kalamullahi subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kalamullahi al-hurufu dunal ma'ani dunal huruf. Taib. Justru saya sebutkan ya tentang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Gara-gara pembahasan ini, diantaranya beliau rela dipenjara oleh beberapa generasi kepemimpinan. Ya. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, beliau mendapatkan cobaan tentang ini. Ya, itu panjang ya sejarahnya. Jadi penguasa di waktu itu yang mengharuskan dari keyakinan ini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, ya, bukan kalamullah. Siapa yang melanggar dari keyakinan ini, maka dia akan disiksa dan dicambuk, bahkan sebagian mereka ada yang dibunuh. Ya. Imam Ahmad mempertahankan dari keyakinan ini. Imam Ahmad ketika ditanya oleh sang pemimpin di waktu itu, beliau tegas, dia katakan Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Maka beliau dicambuk dan dicambuk. Ya, tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, beliau bersabar akan hal itu. Ketika ditanyakan ketika Imam Ahmad ditanya oleh kawan-kawannya, wahai Imam, kenapa engkau tidak mengakui saja supaya kita selamat dari fitnah para pemimpin ini? Ya, di antara ucapan indah yang beliau ucapkan adalah, ya, kalau antum ya mengaku akan hal tersebut, saya juga mengakui akan hal tersebut, maka tidak ada yang akan mempertanggungjawabkan dari keyakinan yang benar ya di dalam Islam ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, ini pembahasan ya, jelas di buku-buku akidah, dan ini yang diyakini oleh para ulama kaum muslimin. Taib, dengan ini selesai terkait tentang masalah al-kufur. Taib. Kemudian kita berpindah di pembahasan setelahnya. Taib, al-mas'alatul khamsun, masalah jahiliyah yang ke-50. Qauluhum adalah ucapan mereka, ya, orang-orang Yahudi, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ya, Allah sama sekali tidak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Iya. Nah, ini akan dibahas oleh Syekh. Ya, mirip-mirip ya dengan sebelumnya. Mereka mengingkari semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada para rasul. Kalau di poin sebelumnya apa? Kamu orang Yahudi juga kan diantaranya. Orang Yahudi, mereka beriman terhadap sebahagian kitab dan kufur terhadap sebahagiannya. Iya. Kalau ini tidak. Orang Yahudi mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah itu sama sekali tidak pernah menurunkan suatu petunjuk pun, suatu arahan kepada manusia sedikit pun. Di ayat yang lain yang kita sebutkan tadi, mereka beriman sebahagiannya, kufur dan sebagiannya. Di ayat ini
Allah menyebutkan tentang ucapan mereka, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan apa? Petunjuk sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita dapat pelajaran, itulah sifat orang-orang Yahudi. Mereka itu tidak pernah jelas di atas pendiriannya. Jelas ya? Mereka itu adalah kaum yang tidak pernah jelas di atas pendiriannya. Ya, kadang di hari ini begini, di hari esok seperti ini. Tidak jelas, sama ini yang disebutkan. Di poin sebelumnya mereka beriman terhadap yang lain, terhadap satu kitab, mereka ingkari kitab yang lain. Di sini dikatakan ma anzalallahu ala basyari min syai'. Allah sama sekali tidak pernah menurunkan kepada manusia sedikit pun dari petunjuk. Bayangkan. Ya. Makanya ya, ini sebagai pelajaran juga, dan ini disebut sifat-sifat orang-orang Yahudi dalam Al-Quran. Ya, ketika misalnya sekarang kita dengar orang-orang Yahudi berdamai, bekerja sama dengan negara Islam, ini dan itu, ya, jangan terlalu percaya. Ya, jangan terlalu apa? Percaya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sifat mereka dari dulu. Ya, bahkan ayat menyebutkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Ya, betul-betul engkau akan mendapati orang yang paling dahsyat, manusia yang paling dahsyat kebenciannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Itu makhluk yang paling benci kepada orang yang beriman, orang-orang Yahudi. Ya. Dan disebutkan juga di antara sifat mereka, kita sudah pernah singgung, sifat orang Yahudi, mereka kejam, membunuh. Ya, jangankan musuhnya, ya, nabi mereka sendiri mereka bunuhi. Apalagi kalau memang apa? Musuhnya. Jelas ya? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridha kepada kalian. Ini Allah yang bilang. Iya. Yahudi itu tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Jelas ya? Sampai kalian mengikuti agama mereka. Taib. Kemarin ya, kita lihat ya, apa namanya, ini masih sekarang agak turun ya, kemarin masih heboh itu terkait tentang Palestina. Yang menyerang sekarang, yang bantu Palestina sekarang siapa? Hah? Negara apa? Iran. Bekerja sama dengan ya. Jadi subhanallah, Iran menyerang ke siapa? Ke Yahudi. Ya, banyak orang apa namanya ribut. Coba lihat Iran katanya. Ya, kalau negara-negara Islam yang lain mana? Negara Arab ini diam-diam saja saudaranya dibantai. Kenapa hanya ini yang mereka ikut? Ya, orang-orang yang tidak membaca sejarah-sejarah dalam Al-Quran, mereka akan terkecoh dengan hal itu. Ya, tapi kalau orang membaca tentang sifat orang-orang Yahudi, mereka akan paham bahwa itu semua mereka lakukan hanya sekedar apa namanya, istilah sekarang, drama saja. Ya, hanya sekedar drama. Antum tahu Syiah itu dari mana? Munculnya Syiah dari Yahudi. Ya, munculnya Syiah dari mana? Dari Yahudi. Jadi Yahudi menyerang Yahudi. Ya, orang-orang yang tidak baca Al-Quran, jelek namanya kemana? Ke Arab Saudi lah, ke inilah, banyak. Ya. Padahal hakikatnya mereka hanya apa? Bekerja sama. Tapi media mengangkat, coba lihat, dibantu orang-orang Palestina. Ya, sekalipun itu benar mereka menyerang, ya, ketahuilah mereka adalah satu pintu. Ya, satu pintu. Jelas ya? Makanya
Kita harus banyak-banyak membaca dari sifat-sifat mereka supaya kita tidak terkecoh dengan apa yang mereka lakukan. Taib. Kata Syekh rahimahullahu taala, di antara sifat orang-orang Yahudi, qauluhum, ucapan mereka, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ya, kita lihat penjelasannya. Qalatil yahudu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Orang-orang Yahudi berkata, Allah tidak pernah sama sekali menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Maknanya apa? Ingkaru ar-risalati kulliha. Mereka mengingkari risalah. Ya. Wa ingkarul wahyi kullihi. Mereka mengingkari wahyu. Ya. Walladhi hamalahum ala ma qaluhu al-hasadu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka seperti itu? Sampai mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sama sekali suatu pun petunjuk kepada manusia. Kata Syekh, yang membuat mereka seperti itu adalah al-hasad. Ya, sifat hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika mereka berucap seperti itu, ya, Allah bantah ucapan mereka. Jadi mereka mengatakan Allah sama sekali tidak pernah menurunkan petunjuk kepada manusia. Apa kata Allah? Qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang pernah menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, kitab berupa nuron, di dalamnya adalah cahaya, wahudan, petunjuk bagi manusia. Ya, ma dumtum taquluna al-kitab alladhi ma'a Musa min indillah. Ya, wa Musa basyarun falimadza taqulun ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ya, kenapa kalian mengatakan Allah tidak pernah sama sekali menurunkan petunjuk kepada manusia, sementara Allah menurunkan Alkitab kepada siapa? Kepada Nabi Musa, sebagaimana yang kamu sendiri akui di pengakuan kalian. Maka kata Syekh, fahadha tanaqud. Inilah sifat orang-orang Yahudi, bertentangan ucapan mereka antara satu dengan yang lainnya. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Ternyata yang membuat mereka seperti itu karena hasad. Hatta kadzabu birrusuli kullihim, sampai mereka mendustakan semua para rasul. Wa bil kutubi kullihim, semua kitab-kitab mereka dustakan. Ya. Intinya hanya satu, karena hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Kata Syekh terakhir, fanzuru ma yaf'alul hasad bi ahli. Maka lihatlah apa akibat dari orang-orang yang hasad. Ya, itulah bahayanya apa? Penyakit hati yang namanya hasad. Ya, ketika seseorang sudah memiliki hasad kepada orang lain, ya, maka apapun orang itu lakukan dari kebaikan, pasti ada saja celah dari orang yang hasad ini. Ya, ada celah berupa kejelekan. Ya, seperti disebutkannya tentang orang-orang munafik. Ya, mereka hasad kepada Nabi dan para sahabatnya. Ketika orang-orang beriman bersedekah sedikit, ya dia katakan, apa tong itu? Ya. Ketika mereka bersedekah, orang beriman bersedekah banyak, apa dia bilang? Oh, itu mau ria, itu ingin dipuji. Jadi tidak ada kebaikannya. Sedikit dibilangi, apa itu tidak ada artinya, banyak juga dikatakan apa? Ria itu. Nah, itu bahayanya hasad. Dan sebenarnya sifat hasad inilah, ya, yang membuat iblis turun dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hakikatnya orang yang hasad adalah orang yang tidak terima nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang lain. Ya, karena hakikat orang hasad seperti itu keadaannya. Dia tidak terima apa? Orang lain itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dirinya. Ya, maka obatnya, kata sebagian ulama, ya, dari obat yang hasad, kata mereka, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabruka qatilu.
ya, bersabar atas ya makarnya orang-orang yang hasad itu, karena sesungguhnya kesabaranmu terhadap mereka itulah yang akan membuat mereka semakin jatuh, yang akan membunuh mereka. Taib, fanzuru madza yaf'alul hasad bi ahlihi. Ya, wa mithluhu qaulul jahmiyati innal qur'ana lam yanzal minallah min indillah. Ini juga semisal dengan orang-orang Yahudi adalah orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Quran itu turun bukan dari Allah. Ya, demikian pula orang yang mengatakan inna sunnata laisa wahyan minallah. Sesungguhnya hadis-hadis sunnah-sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Terus dari mana itu hadis? Dia katakan wa inna ma hiya min ijtihadir rasul. Itu murni dari ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kepada Qur'aniyun, kelompok yang hanya berpegang dengan Al-Quran, tidak mau mengambil hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan itu ada orang ya seperti itu. Jadi mereka katakan kita ini Qur'aniyun, murni berpegang kepada Al-Quran, kita tidak mau mengambil apa? Hadis dari Nabi SAW. Apakah ini pemahaman benar atau tidak? Jawabannya tidak benar. Karena dalam Al-Quran sendiri kita diperintah untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul bawa untuk kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang tinggalkan. Allah yang perintah kita mengikuti Rasul. Masa dibilang Quran hanya mengambil Al-Quran saja? Taib. Dengan ini selesai masalah yang ke-50. Taib. Sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut di poin yang ke-51 di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.